imamnya keliru pada tahiyat awal. Seharusnya dia tahiyat tapi dia berdiri. Maka jamaahnya mengucapkan subhanallah begitu. Bagaimana? Betul atau tidak gitu ya? Nah, apakah ketika seorang imamnya lupa dia membaca duduk tahiyat awal? Seharusnya di tahiyat awal dia sangka baru 1 rakaat. Kalau 1 rakaat kan harus berdiri. Padahal dah 2 rakaat, seharusnya tahiyat awal berdiri dia. Bolehkah kita mengatakan memberi isyarat subhanallah karena dia keliru? Maka boleh kita mengucap subhanallah itu kapan? Ketika dia berproses menuju berdiri. Ketika dia menuju berdiri itu kita ucap subhanallah. Jangan sudah standby, dia sudah berdiri sempurna masih sibuk subhanallah dipaksa pula imam itu turun lagi. Tidak, dia proses itu saja. Kalau dia sudah berdiri, udah lanjutkan saja. Nanti kalau dia sadar ternyata subhanallah tadi itu karena dia keliru, dia nanti sebelum salamnya dia sujud sahwi 2 kali. Fasajada sajadataini, dia sujud 2 kali. Sujud dia, kalau dalam versi mazhab Hanafi Syafi'i ada bacaan yang disebut subhana man la yanamu wa la yashu. Habis itu dia duduk lagi. Duduknya apakah membaca apa-apa? Tidak, cuma membedakan saja. Duduk, habis itu sujud sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian dia duduk lagi, barulah dia mengucapkan salam. Begitu teknisnya. Kalau imamnya paham, walaupun saya sudah di subhanallah kan oleh jamaah ini, saya tetap akan berdiri. Kenapa? Karena sudah berdiri sempurna. Kecuali dia belum berdiri sempurna, baru dia berdiri itu belum lurus betul berdirinya lagi. Subhanallah, sadar dia, duduk langsung. Itu tak apa-apa. Tapi kalau dia sudah berdiri sempurna, lanjutkan saja berdirinya itu, lalu nanti pas sebelum selesai salam dia akan sujud sahwi. Cuma jangan pula kalau sudah berdiri itu subhanallah juga yang di belakang gini-gini pula imamnya. Tidak boleh lagi gitu kan. Atau udah terlambat gitu. Tidak, itu tak boleh pula terjadi, batal salatnya. Tapi gitu ya, kaidah ketentuannya seperti itu. Harus ikut Pak. Harus ikut, seorang makmum harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Seorang imam itu dia menjadi imam, dijadikan dia sebagai imam liyu'tamma bihi, untuk diikut. Fa idza raka'a, kalau dia rukuklah kamu. Fa idza sajada, kalau dia sujud, ikut sujud. Maka kita pun harus ikut sujud. Dan kasus tentang sujud sahwi ini banyak, beberapa kali terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah pernah salat itu salat zuhur 2 rakaat. Pernah disangkanya sudah tahiyat akhir. Habis salat itu sahabat berkomentar, Zulyadain. Apa kata sahabat? Akussiratis shalah am nasita ya Rasulullah? Apakah salat kita dikosor, diringkas, yang 4-nya jadi 2, atau engkau lupa ya Rasulullah? Kedua-duanya tak terjadi, kata Nabi. Saya tidak lupa, saya pun tidak meringkas solat. Padahal sudah terjadi. Lalu kata sahabat nih, salah satu di antara 2 itu terjadi ya Rasulullah. Kalau tidak dikosor solat ini, berarti engkau memang lupa nih ya Rasulullah. Nabi pun, apa iya? Ditanya sama yang lain. Apa betul? Saya cuma 2 rakaat. Iya ya Rasulullah. Oh, kalau begitu kita tambah lagi 2 rakaat. Setelah tambah 2 rakaat, nanti di penghujung solat Nabi pun sujud sahwi. Itu kasus zuhur. Solat asar begitu juga. Solat asar 5 rakaat. Ini terjadi juga. Ada yang kurang, ada yang berlebih. Pernah Nabi solat 5 rakaat, tapi tak ada pula sahabat tu yang subhanallah itu tak ada. Kenapa? Tak berani. Ini Rasulullah ini mungkin dia dapat wahyu solat asar bertambah rakaatnya jadi 5. Tapi karena tak ada yang bertanya, karena tidak ada yang mengucapkan subhanallah, solat itu selesai juga. Sampailah selesai solat, sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, solat kita ni kayaknya berlebih nih Rasulullah, atau memang ada syariat baru atau gimana? Kata Nabi, tidak, 4. Ditanya sama yang lain, oh iya ternyata. Kalau begitu mari kita sujud sahwi. Jadi ada sujud sahwi itu terjadi sebelum salam, boleh juga sujud sahwi itu terjadi sesudah salam. Kalau kita ingat lupa berlebih berkurang,
itu terjadi sebelum salam. Tapi kita kan yang berlebih tadi kan tak tahu. Macam Nabi tadi, kapan dia baru diingatkan? Setelah selesai salam baru dia diingatkan. Maka tetap juga sujud sahwi. Mari kita sujud sahwi 2 kali, baru selesai. Itu tentang sujud sahwi itu. Bacaannya boleh subhana rabbil a'la. Kalau tak hafal subhana man la yanamu atau bacaan-bacaan yang lain.